Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang teknik sampling. Dalam penelitian kita mengenal ada survei, ada sensus, ada sampling. Nah, kalau tahap atau tingkat skripsi biasanya menggunakan dengan sampling. Survei itu untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, yang lebih besar jumlah respondennya. Kalau sampling itu akan mengambil dari sebuah populasi tertentu. Sedangkan sensus itu mengambil responden secara keseluruhan. Kita akan bahas teknik sampling yang biasa digunakan untuk skripsi. Kemudian kita akan bandingkan dengan teknik-teknik survei yang sering kali digunakan pada jurnal internasional. Ini adalah prinsip dasar teknik sampling. Jadi dalam teknik sampling ada probability sampling, kemudian ada non-probability sampling. Probability sampling berarti kata kuncinya adalah probabilitas. Teknik pengambilan sampel dengan peluang yang sama pada semua responden. Kalau non-probability tidak memberikan peluang untuk semua responden. Pada probability sampling ada simple random, cluster, stratified, systematic, dan teknik sampling yang lain. Kemudian pada non-probability ada convenience atau accidental, judgmental atau purposive, kuota, dan snowball sampling. Kemudian untuk rumus Slovin itu posisinya ada di probability, karena rumus Slovin adalah rumus peluang. Rumus Slovin sendiri adalah N sama dengan N besar per 1 tambah N besar E kuadrat. N besar adalah populasi, N kecil sampel, E tingkat toleransi kesalahan, biasanya 1%. Jadi 0,01 kuadrat. Untuk teknik sampling probability, ada simple random. Simple random adalah teknik pengambilan sampel dengan acak sederhana. Pengambilan contoh acak sederhana ini didasarkan pada pemilihan suatu kelompok dari N unit pengambilan contoh, di mana tiap contoh dari N contoh mempunyai peluang atau kesempatan yang sama untuk dapat dipilih, dengan catatan bahwa contoh mempunyai latar belakang, misalnya sosial ekonomi yang relatif sama. Kemudian random sampling itu sifat populasinya relatif homogen, dari tingkat pendidikan, pendapatan, umur, produktivitas, dan sebagainya. Yang kedua adalah cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan bertahap. Dalam teknik pengambilan contoh bertahap ini, contoh yang diinginkan diperoleh melalui beberapa seleksi, 2 atau 3 tahap seleksi. Misalnya, pekerjaan pada tahap pertama ialah menyusun nama-nama desa yang ada di kecamatan yang akan diteliti. Tahap pertama adalah mengumpulkan nama-nama desa. Kemudian menarik desa contoh sebanyak yang diinginkan. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu dengan membuat daftar nama nelayan yang ada di tiap desa contoh. Kemudian menarik sampel nelayan untuk desa-desa tersebut. Ilustrasi di atas merupakan contoh dari pengambilan contoh kedua. Ada beberapa keuntungan dari pengambilan contoh bertahap atau cluster. Di antaranya adalah menghemat waktu perjalanan dan biaya wawancara apabila penelitian mencakup daerah yang luas. Yang ketiga adalah stratified sampling. Teknik
stratified sampling ini adalah teknik pengambilan contoh acak berstrata. Jadi memiliki strata. Ini didasarkan pada pembagian elemen-elemen atau anggota populasi ke dalam strata-strata atau grup menurut latar belakang atau misalnya sosial ekonomi, dan memilih secara acak contoh dari setiap strata atau grup tersebut. Pada prinsipnya dasar yang digunakan untuk stratifikasi adalah sifat atau variabel yang menjadi perhatian khusus dalam analisa. Kompleks tidaknya stratifikasi tersebut tergantung dari jumlah atau banyaknya sifat atau variabel yang menjadi perhatian dalam analisa. Dan yang keempat adalah teknik probability systematic sampling. Adalah pengambilan sampel secara sistematis. Ini mirip dengan simple random sampling, tetapi alatnya adalah mendefinisikan target populasi secara natural atau alamiah. Contohnya adalah customer list dari konsumen. Ini contoh dari probability sampling. Kemudian teknik yang lain. Perlu diingat bahwa rumus Slovin posisinya adalah di probability sampling. Kemudian teknik sampling yang kedua adalah non-probability. Ada accidental atau convenience, kemudian judgmental atau purposive, dan kuota, serta snowball sampling. Pada dasarnya, non-probability sampling digunakan hanya apabila pengambilan contoh dengan peluang tidak dapat dilakukan. Kemudian kita mengambil sampling tanpa peluang. Contohnya adalah pengambilan contoh secara sengaja atau purposive sampling atau judgmental sampling. Pengambilan contoh secara kebetulan atau accidental atau convenience sampling, dan pengambilan contoh kuota atau kuota sampling. Pengambilan contoh secara sengaja atau purposive, dengan teknik ini peneliti menentukan atau memilih dengan sengaja contoh yang akan diteliti dengan tujuan menyajikan atau menggambarkan beberapa sifat di dalam populasi. Jadi sampel yang akan diambil itu memiliki kriteria yang ditentukan oleh peneliti, kategori yang ditentukan oleh peneliti. Sedangkan aksidental atau secara kebetulan, peneliti memilih atau mendapatkan contoh dari orang-orang yang secara kebetulan dijumpai atau diingat. Sedangkan kuota sampling adalah pengambilan contoh secara kuota. Ini dapat digunakan untuk meminimumkan bias di dalam pengambilan contoh tanpa peluang. Dengan teknik ini, kuota contoh dapat ditentukan untuk kelompok populasi. Setelah itu, dengan cara kebetulan atau sengaja, pengambilan contoh dilakukan sampai jumlah contoh yang diperlukan untuk tiap kuota terpenuhi. Demikian teknik sampling pada dasar dari teknik sampling. Kita akan melihat contohnya, contoh yang tepat dan contoh yang kurang tepat. Kita lihat contoh yang pertama. Populasinya adalah rumah tangga miskin di Desa Pendowo sebanyak 631 jiwa. Sampelnya masih sama, seharusnya sampel lebih kecil, lebih sedikit dari populasi. Kemudian tekniknya dengan probability, kita lihat probability cluster. Probability cluster sudah tepat, jadi jangan sampai non-probability itu cluster, itu nggak mungkin.
Kita lihat probability cluster. Probability dengan cara rumus Slovin. Ini sudah tepat 86 jiwa. Jadi seharusnya pada sampel ini adalah 86 jiwa. Kurang tepatnya ada pada sampel. Kemudian yang kedua, purposive. Purposive adalah dengan kriteria atau kategori tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Populasinya adalah melalui bus yang terdaftar pada OJK. Populasinya. Kemudian sampelnya dengan purposive. Ada 3 kriteria. Bus yang mempublikasikan laporan keuangan sebanyak pada periode 2018-2020. Kemudian perusahaan memiliki data dan informasi tentang variabel yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, perusahaan ditetapkan menjadi bus sebelum tahun 2017. Sehingga dengan 4 kategori ini, perusahaan memiliki laporan keuangan sendiri tanpa campuran dari bank induknya. Peneliti mendapatkan sampel sebanyak 12. Dan yang ketiga, kita lihat populasi seluruh nasabah SPSS Minalana Kota Pekalongan jumlahnya 5.148 orang. Sampelnya dengan Slovin. Sehingga didapatkan 98, dibulatkan menjadi 100 orang. Nah, seharusnya teknik samplingnya karena dengan Slovin itu probability. Kita lihat probability itu tidak ada purposive. Sedangkan ini teknik samplingnya purposive. Maka seharusnya kalau dengan Slovin pilih simple random, cluster, stratified atau systematic. Sehingga di sini yang kurang tepat adalah purposive-nya. Ini bisa diganti dengan simple random sampling dan sebagainya. Kemudian kita lihat pada jurnal-jurnal internasional. Rata-rata jurnal internasional itu menggunakan survei karena untuk menggambarkan responden yang lebih luas. Misalkan di sini survei di negara Korea dan Jepang. Kita lihat respondennya Korea dan Jepang. Sampling frame-nya adalah perusahaan manufaktur di mana surveinya random melalui email. Jadi kalau survei itu lebih fleksibel, lebih bebas. Survei mau ke random, survei mau ke aksidental, survei mau kemana saja itu lebih fleksibel, lebih bebas. Ini adalah survei random. Kemudian contoh yang convenience survey. Survei secara convenience, mengambil sampel secara aksidental, kebetulan dengan jumlah sampel 350 mahasiswa di sekolah manajemen, tapi dilakukan dengan survei convenience random. Ini kelebihan dari survei kebetulan acak. Tapi kalau sampling, kalau random itu tidak boleh kebetulan. Karena random itu ada di probability, convenience ada di non-probability. Hal yang berlawanan. Kalau sampling tidak bisa. Tapi kalau survei ini masih bisa. Kemudian survei yang stratified. Strata. Ini stratanya menurut umur.
kemudian jenis kelamin, pendidikan, jumlah jam kerja per minggu, dan pendapatan rumah tangga. Ini distratifikasi, di strata, kemudian disurvei. Ini adalah contoh-contoh teknik sampling yang biasanya pada deskripsi dan contoh-contoh survei yang ada di jurnal internasional. Kalau sampling pada dasarnya ini yang dipegang. Probability sampling, non-probability sampling. Rumus Rovin ada pada posisi probability sampling. Demikian teknik sampling yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat.